ناجيت ربي في المسرة والألم والدمع ترجم ما تلجلج من كلم ناديت ربي والأسى قد غالني رباه لطفك فالمصاب قد احتدم رباه لطفك فالمصاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, mengisahkan tentang kek lesap dan asal-usul kota Bangkalan. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini, dengan menekan subscribe dan like, juga lonceng notifikasinya, agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua, amin ya robbal alamin. Alkisah. Menurut cerita dahulu di Bangkalan ada seorang raja yang suka berkelana, keluar masuk desa-desa. Suatu ketika Baginda Raja Pangeran Sosrodiningrat Pangeran Cokrodiningrat ketiga Pangeran Cakraningrat ketiga tahun 1707 sampai tahun 1718 pergi ke desa Pocong. Ia pergi keluar masuk desa bertujuan untuk mengetahui keadaan desa. Ketika sampai di suatu tempat, beliau bertemu dengan gadis desa yang menjadi bunga desa di desa tersebut. Masyarakat desa Pocong menyebutnya Nyi Pocong. Setelah sang raja tahu rumah Nyi Pocong, maka sang raja melamar Nyi Pocong kepada orang tuanya untuk dijadikan istri, selirnya. Tentu saja orang tua Nyi Pocong tidak berpikir panjang, mereka langsung menerima lamaran sang raja yang tampan. Setelah beberapa lama Baginda Raja menjalani kehidupan suami istri dengan Nyi Pocong. Pada suatu hari ketika Nyi Pocong dalam keadaan hamil, Baginda Raja pergi kembali ke keraton. Tapi sebelum pergi Baginda Raja berpesan apabila Nyi Pocong melahirkan anak laki-laki agar diberi nama Kek Lesap. Dan saat Nyi Pocong melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan. Anak laki-laki yang baru lahir itu oleh Nyi Pocong diberi nama Kek Lesap. Sesuai apa yang diamanatkan oleh Baginda Raja Pangeran Sosrodiningrat Pangeran Cakraningrat ketiga. Karena Lesap anak Baginda Raja Pangeran Sosrodiningrat Pangeran Cakraningrat ketiga, dengan istri selir, oleh karena itulah ia kurang mendapat kedudukan dibanding dengan putra-putranya dari istri Patmi. Pada suatu waktu ia diberitahu oleh ibunya Nyi Pocong, siapa ayah Kek Lesap yang sebenarnya. Sebagai seorang pemuda ia merasa kesal dan berusaha untuk tampil ke depan dengan berbagai macam keahliannya. Ia suka sekali bertapa di gunung-gunung dan di kuburan-kuburan yang keramat. Pada suatu waktu ia bertapa di Gunung Geger, di Bangkalan, sampai cukup lamanya sekembalinya dari bertapa di Gunung Geger, di Bangkalan ia mempunyai beberapa macam keahlian. Terutama ia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hal itu terdengar oleh Raja Bangkalan yang bernama Surodiningrat Pangeran Cokrodiningrat keempat Pangeran Cakraningrat keempat tahun 1718 sampai tahun 1736, lalu ia dipanggil dan diperkenankan untuk tinggal di Bangkalan dan diberinya hadiah berupa rumah di desa Pejagan. Selain itu raja juga mengizinkan ia menjalankan prakteknya sebagai dukun. Sebagai dukun ia tidak segan untuk memberikan bantuan berbagai macam obat-obatan kepada siapapun yang menderita sakit, meskipun sudah mendapat penghormatan semacam itu Lesap masih merasa belum puas. Karena ia merasa sering diawasi oleh raja, yang tersembunyi di balik itu ia mempunyai ambisi untuk memegang pemerintahan di Madura. Karena itu Lesap meninggalkan kota Bangkalan terus menuju ke timur dan akhirnya ia sampai di Goa Gunung Pajudan di daerah Guluk-Guluk dan di gua itulah ia bertapa untuk beberapa tahun lamanya. Diceritakan bahwa Lesap bertapa di sebuah goa Gunung Pajudan di daerah Guluk-Guluk selama beberapa tahun. Akhirnya Yang Maha Kuasa memberi Kek Lesap sebahu senjata calok yang diberi nama Kodie Krangcang. Konon ceritanya Kodie Krangcang itu kalau dilemparkan bisa terbang sendiri dan dapat disuruh untuk mengamuk sendiri tanpa ada orang yang memegangnya. Karena kesaktian-kesaktian yang ia miliki ia makin dikenal sampai ke seluruh pelosok Madura. Akhirnya Lesap merasa yakin pada dirinya sendiri bahwa ia sudah cukup mampu untuk mengobarkan api pemberontakan. Keahlian dan kemasyurannya banyak membawa simpati pada rakyat, sehingga ketika ia turun dari pertapaannya di Gunung Pajudan ia dapat menaklukkan desa-desa yang ia datangi. Dengan bantuan pengikutnya Lesap yang dikomandoi oleh panglima perangnya yang bernama Raden Buka mulai menyerang kerajaan Sumenep pada tahun-tahun 1749 sampai tahun 1750 m. Ia mulai menyerang kerajaan Sumenep, pertempuran terjadi di mana-mana dan tak lama kemudian Sumenep dapat didudukinya.
Kanjeng Pangeran Aryo Cokronegoro keempat atau Raden Alza atau Adipati Sumenep 28 tahun 1744 sampai tahun 1749. Sebagai Raja Sumenep merasa sangat ketakutan, ia melarikan diri bersama-sama keluarganya ke Surabaya dan melaporkan adanya pemberontakan itu kepada Kompeni Belanda, VOC, 1749M, yang berada di Surabaya. Setelah Keraton Sumenep dapat diduduki, Lesap menempatkan Raden Buka sebagai Adipati Sumenep tahun 1749 sampai tahun 1750. Cakraningrat V yang bertahta di Bangkalan, sewaktu Adikoro kembali ke Semarang dan singgah di Bangkalan ia lalu mendengar dari mertuanya bahwa Lesap melakukan pemberontakan. Setelah mendengar berita itu Raja Pamekasan Tumenggung Aryo Adikoro meminta diri kepada ayahnya untuk berangkat berperang melawan Lesap. Ia sangat marah karena memikirkan nasib rakyat Pamekasan yang tentunya kocar-kacir karena ditinggal pemimpinnya. Dengan diiringi pengikutnya yang masih setia, Raja Pamekasan Tumenggung Aryo Adikoro terus menuju ke Sampang. Di kota ini ia berhenti untuk beristirahat sebentar. Pada saat makan siang datanglah seorang utusan Lesap dengan membawa sepucuk surat yang isinya menantang untuk berperang. Raja Pamekasan Tumenggung Aryo Adikoro sangat marah, nasinya tidak dimakannya, bahkan ia terus berdiri dan menanyakan kepada orang-orang banyak siapa yang sanggup mengikuti dirinya untuk berperang dengan Lesap. Penghulu Bagandan tidak menyetujui untuk berangkat segera karena hari itu adalah hari naas dan menasehati untuk berangkat keesokan harinya saja. Tetapi Raja Pamekasan Tumenggung Aryo Adikoro tidak sabar untuk menunggu semalam saja. Ia menanyakan lagi siapa yang sanggup mati bersama-bersama dengan dirinya. Penghulu Bagandan menyahut bahwa ia yang pertama-tama bersedia untuk mati bersama pemimpinnya. Karena itu tanpa ditunda-tunda lagi Raja Pamekasan Tumenggung Aryo Adikoro berangkat dengan diikuti penghulu Bagandan dan pengiring-pengiring menuju ke Pamekasan. Raja Pamekasan Tumenggung Aryo Adikoro dan pasukannya mengamuk sedemikian rupa sehingga musuhnya dapat dipukul mundur sampai ke pangantenan daerah Pamekasan. Akan tetapi karena jumlah pasukan Adikoro sangat sedikit dan ia sendiri sudah amat lelah, maka tidak lama kemudian perutnya terkena senjata sampai ususnya keluar. Tetapi semangatnya tidak padam, ia melilitkan ususnya kepada tangkai kerisnya dan ia terus mengamuk dengan senjatanya. Rupanya ia kehabisan tenaga juga dan terus jatuh meninggal dunia. Demikian pula penghulu Bagandan gugur di medan pertempuran bersama rajanya. Setelah Raja Pamekasan Tumenggung Aryo Adikoro dapat dikalahkan, maka Lesap beserta pasukannya terus menuju ke Bangkalan. Saat itu Bangkalan dipimpin oleh Raden Adipati Sejo Adiningrat I Panembahan Cokro Diningrat V Pangeran Cakraningrat kelima tahun 1736 sampai tahun 1769. Di Bangkalan pertempuran hebat pun dimulai, sebab pasukan Cakraningrat V mengadakan perlawanan-perlawanan yang cukup hebat, tetapi lama-kelamaan pasukan Bangkalan dapat dipukul mundur dan bantuan dari Kopeni didatangkan dari Surabaya. Pertempuran terus berkobar kembali. Bantuan dari Kompeni tidak dapat bertahan dan terpaksa mundur pula, karena Cakraningrat V merasa hampir kalah. Ia mengungsi ke daerah Malajah, sedangkan benteng dipertahankan oleh pasukan Kompeni. Waktu itu Lesap membuat pesanggrahan di desa Tonjung. Pada suatu malam Cakraningrat V bermimpi supaya Lesap dikirimi seorang perempuan dengan disuruh memegang bendera putih yang maksudnya Bangkalan akan menyerah. Tipu muslihat itu keesokan harinya dijalankan. Seorang perempuan diberinya pakaian keraton serta disuruh memegang bendera putih dan terus dikirimkan kepada Lesap. Lesap menerima pemberian itu dan wanita itu dibawa ke pesanggrahannya dengan keyakinan bahwa Bangkalan sudah menyerah. Pada waktu Cakraningrat V menunggu reaksi Lesap dengan dikirimkannya seorang wanita yang memegang bendera putih, tiba-tiba terlihatlah tombak pusaka Bangkalan yang bernama Kinenggolo gemetar dan bersinar-sinar seolah mengeluarkan api. Cakraningrat bangkit dari tempat duduknya dan langsung mengambil tombak itu. Ia lalu mengajak pasukannya untuk berangkat berperang guna menumpas pemberontakan Lesap. Sesampainya di desa Tonjung Lesap sangat terkejut karena Cakraningrat V datang menyerang dengan tiba-tiba. Dengan tidak menunggu lama Cakraningrat V mendatangi pimpinan pemberontak itu dan menancapkan tombaknya. Pada seketika itu Lesap meninggal. Rakyat Bangkalan yang mengikuti rajanya berseru, "Bangkalaan," yang artinya sudah matilah. Karena itu sebagian orang Madura mengatakan bahwa nama Bangkalan itu berasal dari kalimat itu. Semoga dengan kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ناجيت ربي في المسرة والألم، والدمع ترجم ما تلجلج من كلم. ناديت ربي والأسى قد غالني، رباه لطفك فالمصاب قد احتدم، رباه لطفك فالمصاب قد احتدم.